Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini, kita akan membahas materi mengenai STP atau Spanning Tree Protocol. Nah, apa sih STP itu? STP adalah singkatan dari Spanning Tree Protocol, yaitu adalah protokol pada jaringan komputer yang digunakan untuk mencegah terjadinya looping pada switch. Looping terjadi ketika terdapat lebih dari satu jalur aktif antar switch, sehingga data dapat berputar terus-menerus dan menyebabkan jaringan menjadi lambat bahkan mati total. STP bekerja dengan memilih satu jalur terbaik sebagai jalur utama, lalu memblokir sementara jalur lain yang tidak diperlukan. Jika jalur utama mengalami gangguan, STP akan membuka jalur cadangan agar jaringan tetap berjalan dengan stabil. Kemudian, cara kerja dari STP itu sendiri. Yang pertama yaitu STP bekerja seperti pengatur jalan di jaringan. Saat ada banyak jalur antar switch, STP memilih satu jalur yang paling aman. Jalur lain disimpan sebagai cadangan agar data tidak berputar terus. Jika jalur utama bermasalah, STP langsung memakai jalur cadangan. Dengan begitu, jaringan tetap stabil dan tidak terjadi looping. Nah, jadi itu dia ya, STP dan cara kerjanya. Kemudian, apa sih looping itu? Looping adalah kondisi saat data di jaringan berputar terus-menerus karena adanya lebih dari satu jalur aktif di antar switch. Akibat looping, yang pertama bisa terjadi jaringan jadi lambat ya, kemudian traffic menjadi penuh. Dan bisa juga switch bisa error atau jaringan mati. Karena itu digunakan Spanning Tree Protocol atau STP untuk mencegah looping tersebut. Kemudian ada yang namanya cost. Cost adalah nilai pada STP yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik menuju root bridge. Semakin kecil nilai cost, semakin baik jalurnya untuk dilewati data. Nilai cost biasanya dipengaruhi oleh kecepatan koneksi, sehingga STP akan memilih jalur dengan total cost paling rendah agar pengiriman data lebih cepat dan stabil. Kemudian ada yang namanya root bridge. Root bridge adalah switch utama dalam jaringan yang dipilih oleh STP sebagai pusat pengaturan jalur data. Semua switch lain akan menjadikan root bridge sebagai acuan untuk menentukan jalur terbaik dalam jaringan. Switch yang memiliki bridge ID paling kecil akan terpilih menjadi root bridge. Setelah root bridge yang dipilih, STP akan mengatur jalur aktif dan memblokir jalur lain yang dapat menyebabkan looping, sehingga jaringan tetap stabil dan berjalan dengan baik. Kemudian, PVSTP. PVSTP atau singkatan dari Perfilan Spanning Tree Protocol adalah versi STP yang bekerja terpisah pada setiap VLAN. Artinya, setiap VLAN dapat memiliki root bridge dan jalur sendiri-sendiri. Dengan cara ini, pengaturan lalu lintas data menjadi lebih teratur, jaringan lebih stabil, dan risiko looping pada VLAN dapat dicegah dengan lebih baik. Nah, yang terakhir ada STP port state. STP port state adalah keadaan atau status port pada switch dalam proses kerja Spanning Tree Protocol. Port state digunakan untuk mengatur jalur data agar tidak terjadi looping pada jaringan. Jenis-jenis STP port state yang pertama ada blocking. Port diblokir agar tidak terjadi looping. Kemudian listening, yaitu port mulai mendengarkan informasi jaringan. Ada learning, yaitu port mempelajari alamat MAC. Ada forwarding, port aktif mengirim dan menerima data. Kemudian yang terakhir ada disabled, port tidak aktif digunakan. Oke, jadi itu dia ya teman-teman teori-teori dari materi STP. Selanjutnya kita akan langsung implementasikan pada aplikasi yang biasa digunakan, yaitu aplikasi Cisco pakai Tracer. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ke dalam aplikasinya. Di sini saya akan membuat 3 topologi. Untuk topologi yang pertama, di sini saya membuat tujuan yaitu akan memberikan contoh kondisi saat STP dimatikan dan dinyalakan kembali. Sehingga kita bisa melihat bagaimana salah satu port otomatis menjadi blocking agar koneksi tetap normal.
Sini kita coba akan membuat topologi yang terlebih dahulu. Saya menggunakan 2 switch dan 1 PC ya, dan 2 PC, mohon maaf. Kemudian kita koneksikan terlebih dahulu. Nah, setelah seperti ini, bisa kalian lihat semua port di sini tuh aktif yang berwarna hijau, kecuali ada satu port di sini yang fast Ethernet 2 itu tuh ada warna oranye. Nah, itu tuh yang otomatis terblocking tadi menjadi blocking ya. Oke, kita langsung saja ke konfigurasiannya. Yang pertama masuk ke switch yang kiri, ke mode CLI. Di sini kalian enable configure terminal. Yang pertama kalian memberi nama terlebih dahulu dengan menggunakan perintah hostname. Misalnya lab. Kemudian kita langsung saja matikan ya teman-teman untuk SCP-nya. No spanning tree VLAN 1. Kenapa VLAN 1? Karena di setiap Cisco ini VLAN 1 pasti otomatis ada ya. Terus no IP domain lookup. Nah, setelah seperti ini kita close, masuk ke switch yang di kanan. Mode CLI, enable configure terminal. Di sini no spanning tree VLAN 1. Oke, setelah seperti ini kita akan memberi IP terlebih dahulu ya kepada setiap PC-nya. Masuk. Saya akan memberi IP 11.11.11.1. PC 1 juga. Ini 11.11.11.2 ya. Oke, setelah itu kita coba mengirim surat ya teman-teman. Yang pertama untuk melihatnya kita masuk ke mode simulation. Oke, kita kirim surat dari PC 0 ke PC 1. Kita coba play ya. Bisa teman-teman perhatikan di sini tanpa menggunakan STP ya. Dari PC 0 ini ke switch. Kemudian kita tunggu. Dari switch mengirim ke switch yang kedua. Nah, dia akan kembali lagi ke switch yang 0. Nah, dia itu akan terus bolak-balik ya teman-teman. Kalau ada 2 port yang aktif. Kalau kita tuh gak memblocking gitu. Jadi si pesan ini tuh akan terus berputar-putar di switch. Dia tidak akan menyampaikan ke P1, tidak akan sampai ke tujuan. Dia pesannya itu akan terus kembali ke switch 1, switch 2, ke switch 1, switch 2 lagi. Nah, seperti itu terus ya teman-teman. Kalau tanpa STP. Kita coba konfigurasikan lagi, kita delete, masuk ke mode real time lagi. Masuk ke switch yang pertama. Di sini kita aktifkan spanning tree VLAN 1. Oke. Sini juga sama. Nah, sini kita percepat terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada terblocking lagi port yang kedua ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita menggunakan 2 port yang aktif sekaligus, itu seperti tadi pesannya akan terus berputar-putar di sini. Nah, bisa kita lihat. Nah, pada port yang di atas ini, yang FA1 ini adalah jalur utama. Jadi, ketika jalur utama rusak, port yang terblokir ini akan otomatis terbuka dan akan digunakan. Ketika port yang atas, yang FA1 ini sudah kembali betul, maka yang FA02 ini akan memblocking kembali. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk penjelasan pada topologi yang pertama. Kemudian kita lanjut ke topologi yang kedua. Oke teman-teman, pada topologi yang kedua ini saya bertujuan akan memberikan contoh kalau setiap VLAN ini bisa punya jalur sendiri dengan root bytes yang diatur manual, biar jaringan lebih rapi dan tidak akan terjadi looping ya.
Untuk topologinya saya menggunakan 3 switch dan setiap switch ini memiliki PC-nya masing-masing. Dan 3 PC. Kemudian kita sambungkan Oke teman-teman, setelah disambungkan seperti ini, bisa kita lihat di sini ada salah satu port yang sudah terblocking karena Cisco ini memilih jalur terbaik ya untuk mengirimkan pesan dan sudah otomatis memblocking salah satu port, yaitu yang ini ya teman-teman. Oke, untuk konfigurasinya di sini kalian masuk ke switch yang pertama yang di atas ini, kemudian masuk ke mode CLI, enter, enable, configure terminal. Di sini pertama-tama kita membuat VLAN terlebih dahulu, VLAN 2, kita kasih name VLAN 2, kemudian VLAN 3, name VLAN 3 ya. Oke, setelah seperti itu kita masuk ke interface FA yang mengarah ke sini, yaitu FA03 ya, yang sambung ke switch yang ini. FA0/3. Setelah itu kita masuk ke switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 1. Kita masuk lagi, interface, range, FA yang mengarah ke switch yang di kiri dan juga yang di kanan, yaitu FA01 yang ini dan FA02 yang ini. 0/1, FA0/2. Oke, setelah itu kita masukkan switch port mode terang ya. Nah, setelah seperti ini, kita langsung saja ke spanning mode PVST. Kemudian spanning tree VLAN 1 root primary. Oke, setelah seperti itu kita masuk ke interface FA yang ini ya teman-teman, yang FA01 yang kesini. FA0/1. Kemudian kita kasih perintah spanning tree host 19. Setelah itu kita exit dan kita coba cek ya. Dengan perintah show spanning tree VLAN. Show spanning tree aja ya. Nah, sini bisa kalian lihat status host di sini forward, artinya ya aktif. Nah, di sini ya teman-teman. FA02 forward, FA01 forward, FA03 juga forward ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk topologi yang kedua. Kemudian kita lanjut ke topologi yang terakhir, yaitu topologi yang ketiga. Nah, untuk topologi yang terakhir atau topologi yang ketiga ini, saya bertujuan akan memberikan contoh cara kerja spanning tree protocol atau PVST, terutama untuk melihat bagaimana switch memilih jalur terbaik dan mencegah looping pada jaringan. Oke, di sini yang pertama-tama saya akan menggunakan 2 switch terlebih dahulu. Nanti akan ada tambahannya teman-teman. Di sini seperti yang pertama, topologi yang pertama, kita sambungkan terlebih dahulu. Nah, setelah seperti ini, untuk konfigurasiannya kita masuk ke switch yang kiri terlebih dahulu ya. Kita masuk ke mode CLI, enable, configure terminal, kemudian kita masukkan spanning tree mode PVST.
Setelah seperti ini, kita exit, masuk ke switch yang ketiga, ke mode CLI, enable, configure terminal, kemudian spanning tree mode PVST. Nah, setelah seperti ini, kita close. Nah, kita masuk lagi ke switch yang kiri atau switch yang pertama. Kita masuk. Nah, di sini kita coba cek ya, teman-teman. Ini exit. Nah, kita coba cek. So, spanning tree FA0 spanning tree interface FA0 slash ini ya, slash 2 yang bawah sini, yang orange. Nah, bisa teman-teman lihat di sini kalau misalnya statusnya itu terblocking ya. Berbeda dengan kalau kita cek yang aktif. Show spanning tree interface FA0/1 berarti kita enter. Nah, kalau untuk yang aktif itu statusnya forward ya teman-teman. Nah, sedangkan kalau yang terblocking itu seperti ini tulisannya. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita coba akan menambahkan satu switch dan satu PC. Di sini satu PC. Oke, kita cek, kita sambungkan. Nah, setelah disambungkan seperti ini, kita masuk ke switch yang di bawah sini terlebih dahulu. Kalian masuk ke mode CLI, enable, configure terminal, kemudian masuk ke spanning tree mode PVST, kemudian kalian masukkan dulu interface-nya. Di sini interface-nya itu yang ini ya teman-teman, yang FA0/3. Interface FA0/3. Kemudian kita perintahkan spanning tree port face. Nah, bisa kalian lihat di sini kita mendapatkan warning atau peringatan ya. Kemudian kita coba masuk ke switch yang di atas ini ya teman-teman. Kalian masuk. Perintahkan juga seperti yang tadi, yaitu with spanning tree mode PVST. Kemudian masuk ke interface FA03 juga sama ya yang di sini, itu ini. Kemudian masukkan spanning tree port face. Nah, ini juga dapat warning ya teman-teman atau peringatannya. Kita coba exit untuk kita cek. Di sini kita gunakan perintah show spanning tree interface FA0/3 detail. Nah, bisa kita lihat di sini port 3 VLAN 1. Kemudian di sini priority-nya 32769, cost-nya 19 ya. Dan untuk konfigurasi yang terakhir di sini kita cek show spanning tree summary. Nah, sini bisa kita lihat. Kita perbesar terlebih dahulu. Nah, untuk forwardingnya itu VLAN 1 ada 3 dan 1 VLAN 3, STV-nya juga aktif 3 dan ini juga 3. Nah, jadi itu dia teman-teman, konfigurasian atau implementasian dari materi STP atau Spanning Tree Protocol, yaitu tujuannya kita untuk mencegah looping ya, agar tidak terjadi looping. Nah, bagi teman-teman, saya harap teman-teman semua mengerti dengan penjelasan saya. Kalau teman-teman belum mengerti, teman-teman bisa diputar-putar terus videonya dan juga bisa mengikuti konfigurasi yang saya lakukan. Terima kasih sudah menonton. See you in the next video.